Ini yang namanya lembaga karismatik. Maka tadi kalau Pak Dahlan Iskan mengatakan, untung Panji Gumilang ini tidak menjadi orang politik. Mendidik ini politik, Pak. Politik pendidikan. Cuma lembaganya lembaga karismatik. Jadi ini ada dua. Ada dua. Lembaga politik, lembaga karismatik. Maka dalam kehidupan secara luas, maka akan tumbuh kelompok intelektual dan kelompok yang spiritual. Intelektual biasanya untuk menggabungkan politik supaya tidak serong. Kelompok spiritual untuk memberikan gagasan-gagasan supaya semua ini bisa maju bersama. Jadi dua ini selalu ada. Saudara-saudara sekalian, maka dalam menghadapi apapun, biasanya kelompok karismatik itu melihat angel yang dibuat orang. Biasanya kalau wartawan itu selalu membuat angel, kemudian ada piknya, ada pasak penguncinya. Hari-hari ini angel dihadapkan ke lembaga pendidikan. Orang membuat angel tertentu dengan macam-macam diarahkan ke lembaga pendidikan tertentu. Namun sayang, mereka tidak punya pik, tidak punya pasak untuk menetapkan angel itu ada dan bisa wujud. Maka lembaga karismatik ini bisa membelokkan angel itu kepada yang membuat angel karena bisa memberikan pasak. Contoh, satu lembaga pendidikan dibuat angel pusat teror, pusat radikalis, pusat macam-macam angel, tapi tidak memiliki pik, tidak memiliki pasak untuk menetapkan itu bukti. Maka gagallah yang membuat itu oleh lembaga karismatik atau lembaga pendidikan ini, dibelokkan. Angel yang membuat masuklah ke pembuat angel. Ini pakunya. Apa pakunya? Di sini tidak ada polisi Densus 88 yang masuk ke Al-Zaitun. Paling yang masuk ke Al-Zaitun itu adalah intel polisi dari Polres yang nggak bakalan menangkap teroris. Kalau nggak bawa apa namanya, kalau si Kabayan itu golok, kalah. Maka sang lembaga karismatik tinggal merubah arah angel itu kepada sang pembuat angel dengan pik. Di sana ada apa namanya itu Densus 88 masuk ke lembaga pembuat angel tadi dan menangkap teroris di lembaga itu. Nah itu menjawabnya, kalau lembaga karismatik itu begitu saja. Maka polisi yang kesini, yang menginteli, bukan menginteli, tugas untuk mengamankan. Biasanya tugas untuk mengamankan itu pakai polisi gitu kan. Sekarang pakai biasa preman. Bukan preman bahasa sekarang ya, preman bahasa Belanda. Freeman gitu. Apa kata Pak polisi? Iya ya. Kan Densus 88 itu serumpun dengan saya katanya. Belum pernah ada datang ke lembaga pendidikan, apatah lagi yang di Indramayu ini kan. Karena polisi kita Indramayu. Yang ada kok justru di Jakarta ya gitu. Kemudian lembaga yang mengatakan nunjuk halal haram supaya dibeli, di situ letak yang dinamakan Densus 88 mencokok
Dan yang dicokok itu bukan gemeng-gemeng, staf daripada pembuat fatwa. Nah, inilah kalau kita tidak diawali arah angelnya kepada kita, dan andainya dia punya pik, ya kita tidak bisa ngomong. Karena mengarahkan pada kita dan tidak punya pik, kita belokkan. Inilah panah Pasopati. Melayangkan, apa kata Sang Arjuna? Hei Pasopati, ojo siroma mlebu ning dadaku, samper kono, maju. Sapa sing ngirim Pasopati iki? Hantem. Yang menghantem Densus 88. Terima kasih Densus. Bisa menangkap teroris yang tidur dengan bantal fatwa. Nah, di sini kalau lembaga karismatik itu ngomongnya ya begini, karena tidak punya kursi apa-apa, hanya punya gagasan didagangkan untuk masuk kepada tatanan dunia, khususnya dunia pendidikan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah sepi dari gagasan. Gagasan itu bisa mengalahkan segala-gala. Apalagi yang hanya IT. IT itu juga gagasan. Nanti ada gagasan baru lagi terus. Maka jangan pernah mengatakan Az-Zaitun ini termasyhur. Enggak. Nanti ada yang memasyhuri lagi. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Ada langit 7, ada lagi Sidratul Muntaha. Jadi jangan pernah. Nah, tapi saudara harus berjalan di atas trek penuh dengan mendalami proses demi proses. Saudara-saudara sekalian, ini perlu kita sampaikan supaya kita ini tahu diri. Sebab orang tahu diri akan bisa meniti jalan ke depan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itulah yang kata orang, roh sadurunge winara. Karena punya gagasan. Dan gagasan ini sangat gampang kalau mau menggagas. Akan sulit kalau memang tidak ahli menggagas. Gagasan itu kadang-kadang dinamakan mimpi. Saudara-saudara, maka untuk masuk pada gagasan yang laku dijual di dunia, maka pendidikan atau lembaga pendidikan kita ini dari awal sudah punya konsep internasional atau global education.